Saya ingin membacanya kembali bagi kita semua, saya persilakan Bapak Saudara untuk menyimaknya. Injil Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tembayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bungkus. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohonkan firman-Mu bagian dari bacaan kami. Mohon kiranya Roh Kudus yang memberikan pimpinan, pencerahan kepada kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang ini yang tidak berguna ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga kiranya kami dapat menerimanya dan dibangun olehnya, ditegur dan dinasihati, dikuatkan imannya Tuhan, sehingga Engkau dimuliakan dalam pemberitaan firman dan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagaimana kami melakukannya. Lindungi kiranya tempat yang menuju kami semua Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara kami yang ada di rumah, kiranya mereka dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama, mengampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini saya ingin mengajak kita, banyak orang yang sedang pernah khotbah di sini, tapi saya ingin melihat dari sisi kesegarannya. Dari kata-kata pemimpin pesta dikatakan, "Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Selalu segar, ya, selalu segar. Kita lihat di situ bahwa dimulai dengan pada hari ketiga. Hari ketiga itu dihitung sejak Tuhan Yesus ketemu dengan Natanael. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, kata di ayat 45 pasal 1, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini keraguan Natanael. Kata Filipus kepadanya, "Mari lihatlah, mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Di sini Tuhan Yesus mengajar Natanael bahwa dia Yesus dalam Maha Tahu. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Nah, ini dia tadi. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Hari ketiga ini, yaitu hari ketiga setelah panggilan Natanael oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengalaman pertama para murid Tuhan Yesus Kristus menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan perbuatan yang dia lakukan secara ajaib. Dan betapa sukacitanya para murid tentunya, kalau mungkin kita juga ada di sana, kita akan sukacita luar biasa gitu. Semakin menarik, semakin tertarik, semakin antusias untuk terus mengikuti langkah-langkah apalagi yang terjadi setelah ini. Ingat, setiap keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus selalu bertujuan untuk menyatakan kemuliaannya dan kemuliaan Allah Bapa.
di dalam anak agar manusia percaya. Bukan percaya tanda-tanda itu, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dalam pesta ini Tuhan Yesus bersama para murid adalah tamu undangan. Mereka diundang, katanya diundang juga. Tapi kita melihat Ibu Maria sudah ada di sana. Nampaknya ini ada relasi, ada hubungan keluarga. Inilah bukti kehidupan sosial Tuhan Yesus. Ya, di sini nggak ada social distancing, memang itu datang ke undangan itu. Ya, walaupun kita melihat bahwa sikap Tuhan Yesus ini yang suka menerima undangan itu selalu dipergunakan sebagai kesempatan oleh musuh-musuhnya untuk mencela dan mencari kesalahan Tuhan Yesus. Walaupun pada akhirnya mereka selalu gagal, mereka selalu sia-sia mencari kesalahan itu dalam berbagai kesempatan. Nah, sudah dikasih Tuhan, upacara pernikahan Yahudi selalu berlangsung selama seminggu. Kita bisa belajar dari kisah pernikahan Yakub dengan dua anak Laban, yaitu Lea dan Rahel. Dalam waktu 2 minggu berturut-turut Yakub menikah 2 kali. Ya, minggu pertama dia menikah dengan Lea, minggu kedua setelah itu dia menikah dengan Rahel. Ya, dan itu tentu tidak dengan anggaran yang sedikit. Pesta seminggu itu harus menyediakan makanan dan minuman bagi para tamu undangan. Jika tidak, itu akan menjadi sebuah aib bagi si pemilik pesta, penyelenggara pesta yang menikahkan anaknya. Ya, nah kita lihat di sini kehabisan anggur yang terjadi pada pesta ini segala sesuatu yang membuat pemilik pesta itu deg-degan dan rasa takut, karena dalam adat orang yang itu bisa dikenakan hukuman adat kalau seseorang melaksanakan pesta namun tidak menyediakan makanan dan minuman yang cukup untuk disajikan kepada para tamu undangan. Ya, tetapi tahukah kita bahwa dimanapun Tuhan Yesus berada selalu ada 2 sisi yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Sisi yang pertama ialah bahwa orang bagi yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah berkat. Di mana Tuhan berada, di sana ada berkat. Tapi bagi orang yang tidak percaya, kehadiran Tuhan Yesus selalu menjadi musibah bagi mereka. Dan khusus bagi penyelenggara pesta ini, kehadiran Tuhan Yesus karena mereka percaya, seminggu pesta pernikahan mereka tidak mempunyai anggur, tapi karena Tuhan Yesus ada di sana, maka mereka membuktikan kesegaran anggur yang dibutuhkan pada saat itu. Ini salah satu kebutuhan kita setiap hari. Kesegaran rohani. Kesegaran rohani itu muncul dan akan tiba kalau kita menikmati hal-hal yang segar dari pribadi Tuhan Yesus, yaitu persekutuan, dan dari perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan, dan dari pimpinan Tuhan Yesus, yaitu pimpinan Roh Kudus. Di situ kesegaran yang dapat kita nikmati. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak sedikit orang yang kurang segar pemikirannya, kurang segar pemandangannya, karena dikuasai oleh rasa takut. Corona ini mengingatkan kita sebenarnya. Dalam pengalaman para murid bersama Tuhan Yesus, setiap kali mereka melihat masalah mereka, Tuhan makin kecil, masalahnya makin besar. Disitulah ketakutan berkuasa. Tetapi ketika pandangannya, imannya diarahkan pada Tuhan Yesus, Tuhan makin besar, masalah makin kecil. Amin. Masalah makin kecil. Bukan kita mengabaikan penyakit ini, tidak. Tapi kalau kita meninggikan penyakit ini lebih daripada Tuhan, kesegaran akan hilang. Kesegaran pikiran akan hilang. Kesegaran iman akan hilang. Kesegaran rohani akan hilang. Apalagi mau jadi berkat bagi orang lain yang ada ketakutan kemana-mana. Jadi mari kita belajar dari sini bahwa kesegaran anggur yang segar berasal dari pokok anggur yang benar. Ayat 1 sampai 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus, Ibu Maria. Yesus dan murid-murid ada di sana. Pribadi Yesus dan murid-murid ada di sana. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tuhan Yesus selalu bekerja sesuai dengan
schedule Allah Bapa, karena ia datang untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Makanya dikatakan saatku belum tiba. Hanya dalam Injil Yohanes kita melihat dia selalu mengatakan itu saat, tapi kita melihat perkembangan saatku belum tiba itu sampai dia menuju salib. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pokok anggur yang selalu segar berasal dari pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus dengan tegas berkata bahwa dia adalah apa? Pokok anggur yang benar. Berarti sumber makanan yang benar. Injil Yohanes pasal 14 dia katakan, akulah apa? Kebenaran. Maka dia adalah pribadi yang benar. Kepada perempuan Samaria di pinggir sumur dia katakan, kalau kau percaya kepada dia yang sedang berkata-kata dengan kau akan menerima air yang terus mengalir kesegaran, yaitu karunia Roh Kudus oleh karena keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Anggur yang benar berasal dari pokok anggur yang benar. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka semua yang berikan selalu benar. Jika kita percaya Tuhan Yesus sumber kesegaran, maka setiap yang Tuhan berikan adalah selalu segar. Saudara percaya itu? Mengapa sering ragu kalau begitu? Di mana iman kadang-kadang berkata? Pernah Tuhan Yesus berkata bukan? Kalau anak manusia datang, akankah ia menemukan iman di bumi? Berhubungan dengan orang Israel. Ya, berhubungan dengan orang Israel. Kalau kita percaya dia adalah pemilik segala kesegaran, karena dia adalah Tuhan, dia adalah gembala kita. Kita melihat di sini, mereka memiliki permasalahan kehabisan anggur, ya, untuk disajikan kepada para tamu undangan. Tentu kalau sekarang ini kan seorang event organizer akan menjadi pusing keliling setengah 7 keliling itu untuk mencari dan bagaimana bertanggung jawab untuk menjalankan pesta ini sampai selesai. Ya, tetapi keadaan ini juga mengajak kita satu kemungkinan pemilik pesta ini anak keluarganya mungkin juga anggarannya yang terbatas gitu. Ya, terbatas. Cuma karena ada mereka harus seminggu. Karena harus seminggu ya harus menyelesaikan semuanya. Jadi mereka kehabisan anggur, kehabisan sesuatu untuk disajikan. Dan itu sebuah kenyataan. Di masa-masa ini juga ada sedemikian kehabisan sumber, kehabisan pekerjaan, di PHK segala macam. Tetapi ada pribadi yang senantiasa siap menolong. Pertanyaannya, percaya apa tidak? Mau berlaku apa tidak? Ya, kita harus menyadari keterbatasan kita. Ini keterbatasan sedang terjadi. Keterbatasan selalu memimpin pada masalah. Tetapi kalau masalah menguasai kita, itu namanya menjadi masalah besar. Ketika tidak mencari solusi pada pribadi yang tepat. Ya, ketika tidak mencari dari pribadi yang tepat. Kehabisan anggur jika tidak dicarikan solusi, maka keluarga akan menerima hukuman sosial. Coba saja kalau kita ada pernikahan terus tidak ada makanan untuk tanggung dana, apa yang terjadi? Kesana kemari pasti diceritakan, bukan? Diceritakan. Bila perlu orang ini nggak usah diundang lagi lah, malu kita dah, ya, malu kita. Seperti itu. Permasalahan disampaikan kepada pribadi yang benar. Ada masalah, tapi sering sekali masalah kita disampaikan kepada khalayak ramai. Betul tidak? Sakit sedikit tulis di Facebook, Tuhan tolonglah aku. Emang Facebook yang menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan. Orang sering sekali mengabaikan hal yang kecil, bahwa itu mengecewakan hati Tuhan. Saudara sakit, saudara ada masalah, tulis di status itu menyakiti hati Tuhan. Itu namanya tidak beriman kepada Tuhan, walaupun menyebut nama Tuhan. Tuhan tahu bahwa Anda ingin cari perhatian dari orang lain. Betul? Lebih baik telepon pendetanya. Pak pendeta mau mendoakan anak saya sakit, atau sini sakit, kekurangan. Begitu lebih baik. Memang harus demikian. Sesuai dengan yang Paulus bukan? Kalau ada yang sakit, panggilan pada doa. Doakan, diolesinya. Ya, mari kita belajar. Di sini kita belajar bahwa masalah ada, iya.
Selagi hidup selalu ada masalah. Ini anggur ada pernikahan lagi. Harusnya sukacita, senang-senang nih, tapi tiba-tiba ada masalah. Baru 3 hari, masih 4 hari loh, 7 hari lagi. Baru 3 hari nih, masih 4 hari menyediakan anggur seberapa itu. Maka nanti kita lihat ada anak tembayan di situ diisi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia pokok anggur yang benar. Kalau dia pokok anggur yang benar, semua akan disediakan yang benar. Tapi hati-hati, ini bukan, jangan disalah tafsirkan oleh anak muda bahwa berpisah bebas minuman keras. Bukan, ini anggur yang segar loh. Maka judulnya tadi anggur yang segar. Ya, bukan anggur yang fermentasi. Jangan nanti sama minum nih kata-kata itu segar-segar ini. Habis ibadah enak-enak ini. Itu sesat namanya. Jadi Ibu Maria pun menyampaikannya. Kita belajar banyak hal. Bahwa Ibu Maria di sini ikut terlibat dalam persiapan pesta itu. Dan saya juga percaya dia ikut melayani. Ya, dia ikut melayani. Jadi datang kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalahnya, masalah kecil sebesar apapun, datang kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan tahu masalah kita, tetapi Tuhan juga ingin menguji kita mau datang apa tidak dengan iman kepadanya. Seperti ini, Ibu Maria, yang ibunya dalam sisi jasmani, ibunya datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia tahu ini bukan anak dari darah dan dari daging. Ini adalah anak oleh kuasa Roh Kudus, anak yang maha tinggi, yang punya kuasa atas Ibu Maria. Maka salah kalau orang menyembah melalui Ibu Maria. Itu juga sesat. Itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat di sini permasalahan disampaikan dengan tepat, yaitu dengan iman. Lihat kata di situ, mereka kehabisan anggur. Ini bukan perintah, bukan perintah, ini bukan memerintah, bukan. Tapi dia menyampaikan saja. Dia menyampaikan apa itu? Ya, nanti kita lihat. Dia menyampaikan sesuatu yang sedang dipermasalahkan, yang sedang terjadi. Ya, ini sikap melaporkan masalah ini merupakan tindakan iman. Dan juga tindakan ketundukan bahwa Yesus bukan manusia biasa yang hadir di situ. Dia seorang yang punya kuasa. Inilah buktinya bahwa Ibu Maria percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, meskipun ia lahir dari kandungan Ibu Maria secara jasmani. Dan saya sangat percaya bahwa Ibu Maria menyampaikan masalah ini kepada Tuhan Yesus. Dia mengingat apa yang terjadi di Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52. Mari lihat Lukas pasal 2. Ada peristiwa yang indah di sana ketika mereka pulang dari Yerusalem, lalu mereka mencari-cari Yesus sampai tidak ketemu katanya. Ayat 1. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, karena banyak orang datang, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Itu jalan kaki yang tidak mudah itu, 2 hari sudah. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. 3 hari di Bait Allah, di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, profesor semua dari Yahudi, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat apa? Heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Umur 12 tahun berhadapan dengan para profesor. Kita lanjutkan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Ini seperti melawan ya? Bukan, ya? Bukan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Udah ada tanda-tanda itu dalam message itu, udah pesan itu kepada Maria dan Yusuf, ya, kepada Maria dan Yusuf. Selanjutnya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan apa ini? Ibunya apa? Baca. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam apa perkara itu? Tadi jawabannya tadi. Mengapa kau mencari aku? Aku berada di rumah Bapakku. Lanjut. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Jadi kita lihat tadi korelasinya. Ibu Maria menyimpan dalam hatinya begitu ada masalah. Oh iya, dulu kan dia bilang gini, aku ada di dalam bapakku. Berarti apa ini? Dia anak Allah. Sejak kelahirannya pun, pengumuman kelahirannya pun, malaikat sudah menyampaikan kepada Ibu Maria bahwa anak yang dari kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ia akan disebut Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya. Itu semua pesan-pesan itu yang diingat oleh Ibu Maria. Maka masalah ini disampaikan kepada Tuhan Yesus. Masalah ini disampaikan dengan tepat, dengan cara yang benar, yaitu dengan iman, percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali kita gagal menerima apa-apa karena kita tidak percaya. Ya, tapi percaya tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, taat dengan sepenuh hati. Taat dengan sepenuh hati. Kita kembali ke nas kita ayat 5 sampai 7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ya, buatlah itu. Apapun yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus, buat itu. Di situ ada 6 terpayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut ada orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bunyi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah terpayang-terpayang itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini pelayan-pelayan di pesta ini dapat kesempatan yang luar biasa loh ya, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bekerja. Mereka itu terlibat, luar biasa gitu. Ya, kita lihat di sini saudara. Ketaatan adalah bukti dari kepercayaan. Jadi tadi percaya betul, tetapi taat atau tidak. Nah ini kebanyakan masalah kita juga. Udah percaya, berdoa, Tuhan saya percaya, tapi Tuhan menyuruh melakukan sesuatu tidak mau. Bukti iman adalah berbuat, karena iman kata Yakobus tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, pada hakikatnya mati. Jadi saudara-saudara Tuhan, Ibu Maria tidak bertindak seperti seorang ibu yang dapat memerintah anak-anaknya. Sebaliknya Ibu Maria meminta kepada para pekerja untuk menaati apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Ini sebenarnya ya yang diperlukan oleh kita masing-masing, bahwa kita perlu melakukan perintahnya. Inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan ia tidak tunduk kepada manusia. Ya, dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3, penulisnya adalah orang yang sama yang kita temukan dan kita bicarakan di sini. Setiap ayat 1 sampai 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan Dia, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, berarti ada ketaatan kasihnya. 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita apa? Mengasihi Allah serta melakukan apa? Perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nih, ada pernyataan tuh. Perintah-perintahnya itu tidak apa? Tapi kita sering bilang berat. Firman Tuhan katakan tidak berat, ketika manusia katakan berat, berarti itu melawan firman Tuhan. Ya, bagaimana perintah Tuhan tidak berat? Caranya lakukan dalam kekuatan Tuhan. Amin. Makanya tidak akan berat. Akan berat kalau kita mengandalkan intelijensi kita, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan fisik kita. Ya, Yesaya pasal 40 katakan apa? Teruna-teruna muda jatuh tersandung. Betul? Ya. Apalagi kepada kita, Amsal pasal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan apa? Bersandar pada Dia. Jangan. Taati Tuhan. Taati Tuhan. Jadi ketaatan adalah bukti dari kepercayaan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak orang yang taat. Musa taat maka dia, Musa beriman maka dia taat. Nuh beriman maka dia taat. Henok beriman maka dia taat. Semua mereka tidak ada yang ngomong iman tetapi tidak taat. Mereka berbicara iman, mereka taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang taat? Apakah kehadiran kita untuk beribadah bukti dari ketaatan? Tuhan tahu. Ya, bagaimana kalau kita memberi kepada Tuhan? Bagaimana kalau kita disuruh bersaksi? Adakah itu bukti ketaatan? Iya, kalau kita melakukannya berdasarkan iman tadi. Ya, ketaatan harus seutuhnya.
Isilah dengan penuh katanya. Utuh, ketaatan itu tidak boleh separuh-separuh. Ya, tidak boleh separuh-separuh. Ingat, dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, termasuk Petrus. Hai, kamu yang kurang? Iya, jangan separuh-separuh. Karena Tuhan menuntut seutuhnya. Kasih kita kepada Tuhan harus segenap hati. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Karena Tuhan Yesus datang mengasihi dunia dengan segenap hatinya. Maka ketika Ia meminta dan menuntut dan memerintahkan, bukan pilihan, memerintahkan untuk taat, itu harus dilakukan dengan segenap hati juga. Ketaatan itu harus utuh. Utuhnya itu 100%. Sebab ketaatan setengah hati sama dengan ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan berarti pemberontakan kepada Tuhan. Ya, pemberontakan kepada Tuhan. Sering sekali kita tidak sadar bahwa ketidaktaatan kita telah membuat hati Tuhan sakit. Ketika kita berdoa, kita tidak berdoa itu membuat hati Tuhan sakit. Apalagi ketika Tuhan mau bicara dengan kita, mau firman, kita menolak. Lebih baik memilih buka SMS, lebih baik memilih buka ini, lebih baik memilih ganti status tadi. Ya. Makanya para komik menilai apa? Orang suka ganti status itu sebenarnya itu ciri khas orang yang suka pamer. Saya ketawa benar juga ya. Benar. Suka pamer. Ya, status kita adalah status anak Tuhan. Ketaatan kita untuk saudara-saudara dikasih Tuhan. Sepenuh hati kita, jangan setengah-setengah. Ketika Tuhan katakan lakukan, serahkan sepenuhnya, serahkan. Lihat di sini, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada tempayan orang Yahudi. Ayat 7. Yesus kata, isilah tempayan-tempayan itu penuh, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, masih ingat ibu di kisah dua raja-raja itu, yang anaknya kehabisan minyak, mau punya hutang, anaknya mau disita sebagai pembayar hutang. Apa kata Lisa? Apa? Pinjamlah buyut-buyut kan? Istilah tuanglah minyak itu. Tetap penuh? Tetap penuh. Karena ketaatan. Karena ketaatan. Ya. Bagaimana ketika Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai kering? Tuhan katakan nanti akan disediakan makan bagi engkau. Tuhan sediakan? Tuhan sediakan. Karena Elia kata. Sama dengan kita, saudara. Bisa saja dunia gemetaran menghadapi virus corona ini, tapi anak Tuhan tidak boleh kalah. Amin? Karena kita berada di pihak yang benar, yang selalu segar dan yang selalu benar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bertindak sebagai host atau sebagai tuan rumah sekarang ini. Kita lihat di situ dikatakan ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ada hal yang unik di sini. Tahukah kita bahwa dalam dunia kuliner, setiap masakan yang akan dihidangkan kepada tamu undangan harus terlebih dahulu dicoba oleh tukang masak dan para pelayan di dapur. Betul? Hah? Nah, di sini ada Bu yang suka masak ya. Pasti dong. Apa yang suka ngomong itu kalau bukan bisa masak gitu. Ya kan? Jika di situ. Jadi dia di sini, setiap orang harus mencobanya baru dibawa kepada tamu undangan. Di mana-mana begitu, apalagi di restoran. Nanti kalau tidak benar, chefnya yang dipecat. Tetapi di sini apa kata Tuhan Yesus? Setelah kamu isi, kamu cedok, kamu bawa sana. Tidak ada tes-tesan. Mengapa? Enggak ada pengecekan. Mengapa? Karena sudah dijamin kualitasnya terbaik. Amin. Sering sekali kita mengeluh dan bersungguh-sungguh dari apa yang kita terima karena kita tidak menerima apa yang kita mau, yang kita inginkan. Padahal yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Ya selalu yang terbaik. Yang terbaik itu standarnya Tuhan. Standarnya surga, standarnya firman Tuhan, bukan standarnya keinginan saya. Ya, bukan standarnya keinginan saya. Jadi selalu menyediakan yang terbaik, makanya dikatakan cedokkan dan bawalah. Ya, inilah cara kerja Tuhan Yesus. Inilah bukti bahwa setiap pekerjaan Tuhan Yesus tidak perlu coba-coba, tidak perlu diragukan, pasti terbaik. Pasti terbaik. Masih ingat peristiwa Lazarus? Orang yang kasih sakit Tuhan, nggak apa-apa, itu hanya tidur aja, itu kan penyakit itu bawa kemuliaan Tuhan. Begitu nyampe di sana, mata dikatakan apa? Udah 4 hari, gimana sih? Nangis kan? Kamu percaya nggak? Akulah kebangkitan dan hidup. Percaya? Terjadi? Lazarus hidup. Yang tidak bernyawa jadi hidup, kan apalagi hal yang kecil. Ingat, keselamatan kita adalah hal yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Apalagi
hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Asal kita percaya, Tuhan akan bertindak sebagai manna dalam kekuasaannya. Yang ketiga, kenikmatan berkat yang terbaik. Kenikmatan berkat yang terbaik, inilah bagian yang enak ya. Masakan yang enak dihasilkan dengan jerih payah yang luar biasa, pasti juga dinikmati dengan hebat dan luar biasa juga. Ketaatan tidak akan pernah mengecewakan. Ketaatan tidak pernah mengecewakan. Banyak sekali contoh di Alkitab. Kemarin beberapa hari yang lalu Pak Markus mengingatkan kami tentang janda Sarfat kemarin Pak. Dia tahu hari Jumat ya, ya, Jumat lah kalau nggak salah. Janda Sarfat. Masih ingat janda Sarfat? Iya. Siapa yang mendatangi dia? Nabi Elia. 1 Raja pasal 17. Oh, buatlah saya roti dulu. Tuhan hanya segenggam dan sedikit minyak. Habis makan kami mati. Itu kali-kali manusia, dan itu benar. Karena tidak ada hujan 3,5 tahun. Coba, kita belum pernah begitu ya, 3,5 tahun. Baru beberapa hari aja nggak ada air, repot itu. Ini tidak ada hujan 3,5 tahun. Lihat di situ. Tetapi karena ketaatannya, karena dalam firman Tuhan, Nabi Elia katakan, buatlah yang kukatakan, sebeginilah firman Tuhan. Tidak akan habis minyak itu, tidak akan habis roti itu. Benar terjadi? Ketaatan membawa hasil dan tidak akan pernah mengecewakan. Nanti baca ayat 7 pasal 17 1 Raja-Raja ayat 12 sampai 15. Bagaimana ketaatan Bapak Abraham? Ketaatannya luar biasa. Ya, apalagi Bapak Abraham udah dijanjikan anak 25 tahun kemudian baru ada. Dipanggil pada usia 75 tahun. Punya anak pada usia 100 tahun. 25 tahun. Ketaatannya. Sudah lahir disuruh persembahkan pula. Diberikan? Diberikan. Berkatnya melimpah setelah itu. Sekali lagi, ketaatan itu tidak pernah mengecewakan. Banyak lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan Naaman di 2 Raja pasal 5? Naaman, orang non-Yahudi, dia taat. Walaupun pada mulanya dia meragukan. Tapi begitu dia dijanjikan untuk tetap taat, dia taat. Bahkan dikatakan kulitnya seperti kulit anak lagi. Wah, itu harusnya bagus untuk kaum wanita sekalian yang suka melihat iklan kecantikan kulit ya. Jadilah kulit seperti Naaman gitu. Sekarang pergi ke Markus semuanya. Oke, sang dikasihi Tuhan. Janji kesedaran selalu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku apa? Semua yang letih lesu dan berusaha berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepada. Janjinya adalah kelegaan, tapi perintahnya syaratnya ialah apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Datang itu secara pribadi, datang itu dengan iman, datang itu dengan ketaatan, datang itu dengan sepenuh hati. Tidak dengan mendua hati. Maka janji kelegaan akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud menyaksikan hal itu di Mazmurnya pasal 23. Saya selalu cinta baca ayat ini. Seorang prajurit yang hebat, seorang gembala yang hebat, seorang raja yang hebat mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, selalu segar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya, bukan oleh karena Daud. Bukan oleh karena kepintaran Daud, bukan oleh karena kehebatan Daud, tapi oleh karena nama Tuhan Yesus. Itulah kasih karunia. Kalau kita percaya, ya, kalau kita percaya. Jadi, sudah dikasih Tuhan, nikmati berkat yang terbaik kalau kita percaya dan kalau kita taat. Pasti janji-janji Tuhan akan terlaksana. Dan kemudian, pujian harus diberikan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan bertujuan supaya kita memuliakan Dia. Tadi di ayat tadi, kita tadi, setelah pemimpin pesta itu, bukan ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dan sesudah orang puas minum baru lain kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Luar biasa kan sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepada Thomas. Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah kamu yang percaya walaupun tidak melihat. Apakah kita percaya?
kesegaran dari Tuhan. Perlu kesegaran, saudara, datang kepada Tuhan dengan iman. Tuhan berjanji, Dia akan mengaruniakan itu. Saudara-saudara di rumah pun perlu kesegaran, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Memang saya tahu kebanyakan menutup videonya kalau mendengarkan online, tapi sebaiknya memang dibuka, saudara. Kalau mau jujur, ya, videonya dibuka. Itu. Mari saudara dikasih itu. Akhirnya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia selalu bersedia melakukan hal-hal yang mustahil asal kita percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada. Dunia biasanya menawarkan yang baik pada awalnya. Ingat, dunia selalu menawarkan yang baik pada awalnya. Tetapi ketika kita sudah terperangkap, semua jadi berubah menjadi buruk. Benar? Benar, percayalah itu. Terpikat oleh uang, terpikat oleh jabatan, terpikat oleh kesegaran dunia, terpikat oleh yang indah-indah untuk dilihat. Nanti kalau sudah digenggam oleh dunia, tidak bisa dilepaskan lagi. Tetapi Tuhan Yesus selalu dan terus menawarkan yang terbaik, supaya kita menikmati berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang terbaik di dalam kerajaannya, sampai pada kekekalan. Lukas pasal 22, Tuhan Yesus berkata di perjamuan terakhir dengan murid-murid, ayat 18. Sebab aku berkata kepada, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ya, kesegaran akan kita nikmati setiap hari, asal kita tetap mengandalkan Tuhan, asal kita tetap taat pada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati. Ya, Tuhan selalu memberi yang terbaik, karena dalam Ratapan pasal 3, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Mulia kesetiaan Tuhan, besar kesetiaannya, pujilah namanya. Saudara-saudara, kalau saudara sedang mengalami ketidaksegaran, pikiran yang tidak segar, rohani yang tidak segar, cara satu-satunya adalah datang kepada pribadi, sumber kesegaran yang sejati, sumber kesegaran yang benar, sumber kesegaran yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Datang pada firman-Nya, jangan diabaikan, jangan dijadikan buku bacaan yang tidak dipercayai. Percayai setiap katanya, bukan kertasnya, tapi isinya. Kata-kata yang Tuhan sampaikan di situ, percaya pada firman Tuhan. Kalau hanya berdoa saja tanpa membaca firman Tuhan, apa yang didoakan sih? Ya, mari kita belajar dari semua peristiwa ini, bahwa pada akhirnya mereka memuji Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Orang percaya. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Jangan, kenyataan ada masalah betul, tidak boleh dipungkiri, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Mari kita berdoa.